Mengapa floppy disk menghilang? Kisah media penyimpanan yang pernah menguasai dunia. Bayangkan sebuah benda kecil berbentuk kotak yang dahulu sangat penting bagi dunia komputer. Sebelum flash drive, sebelum kartu memori, sebelum SSD, bahkan sebelum CD menjadi populer sebagai media penyimpanan komputer, benda inilah yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data. Namanya floppy disk. Bagi generasi yang tumbuh dengan smartphone dan cloud storage, floppy disk mungkin terlihat seperti benda aneh dari masa lalu. Kapasitasnya sangat kecil jika dibandingkan dengan media penyimpanan modern. Satu floppy disk yang paling terkenal, yaitu ukuran 3,5 inci dengan kapasitas 1,44 MB, bahkan tidak mampu menyimpan satu foto smartphone modern dengan ukuran besar. Namun dahulu, 1,44 MB bisa terasa sangat berharga. Dokumen, program, tugas sekolah, file pekerjaan, dan berbagai data penting lainnya dapat disimpan di dalamnya. Floppy disk bahkan pernah menjadi simbol dari komputer itu sendiri. Ikonnya masih digunakan sampai sekarang sebagai simbol tombol save, meskipun banyak orang yang lahir di era modern mungkin bahkan tidak pernah menggunakan floppy disk. Lalu bagaimana benda yang begitu penting bisa menghilang? Mengapa floppy disk yang pernah menjadi standar penyimpanan komputer akhirnya hampir sepenuhnya ditinggalkan? Jawabannya bukan hanya karena muncul teknologi yang lebih baru. Floppy disk menghilang karena kebutuhan manusia terhadap penyimpanan berubah jauh lebih cepat daripada kemampuan teknologi tersebut. Awal mula floppy disk. Sejarah floppy disk dimulai pada akhir 1960-an. Pada masa itu, komputer berukuran sangat besar. Komputer tidak seperti laptop atau PC yang kita kenal sekarang. Mesin komputer dapat memenuhi satu ruangan. Data dan program disimpan menggunakan berbagai media yang ukurannya besar dan tidak praktis. IBM kemudian mengembangkan sebuah media penyimpanan magnetik yang fleksibel. Pada awalnya, floppy disk memiliki ukuran sangat besar dibandingkan versi yang kemudian dikenal masyarakat. Floppy disk generasi awal berukuran sekitar 8 inci. Bentuknya berupa cakram magnetik yang dilindungi oleh lapisan pelindung. Karena cakram tersebut fleksibel, muncullah istilah floppy. Tujuan awalnya bukan untuk digunakan sebagai penyimpanan pribadi seperti yang kita kenal sekarang. Floppy disk digunakan untuk membantu proses pemuatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer. Dibandingkan metode penyimpanan sebelumnya, teknologi ini jauh lebih praktis. Data dapat ditulis. Data dapat dibaca kembali. Dan media tersebut dapat dipindahkan. Ini merupakan sebuah perubahan besar. Komputer mulai memiliki media penyimpanan yang dapat dipertukarkan. Pengguna tidak harus selalu mengandalkan penyimpanan internal atau media yang sangat besar. Namun floppy disk masih jauh dari sempurna. Kapasitasnya terbatas. Kecepatannya tidak tinggi. Dan ukuran fisiknya masih cukup besar. Tetapi teknologi terus berkembang. Floppy disk menjadi semakin kecil. Pada tahun 1970-an, floppy disk mulai mengalami perkembangan. Ukuran 8 inci kemudian diikuti dengan versi yang lebih kecil, termasuk 5,25 inci. Format ini menjadi sangat populer pada era komputer pribadi. Ketika komputer mulai masuk ke rumah, sekolah, dan kantor, floppy disk menjadi bagian penting dari ekosistem komputer. Program komputer dapat disimpan di floppy disk. Sistem operasi dapat dimuat melalui floppy disk. Dokumen dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Permainan komputer juga sering didistribusikan melalui floppy disk. Pada masa itu,
Kapasitas penyimpanan yang sekarang terlihat sangat kecil sebenarnya cukup untuk berbagai kebutuhan. Namun file pada zaman tersebut memang jauh lebih kecil. Dokumen teks hanya membutuhkan sedikit ruang. Program komputer juga jauh lebih sederhana. Gambar digital belum sebesar sekarang. Video digital belum menjadi bagian umum dari komputer pribadi. Karena itu, floppy disk masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian muncul format yang jauh lebih terkenal. Floppy disk 3,5 inci. Ukurannya lebih kecil, lebih mudah dibawa, dan memiliki pelindung plastik yang lebih kokoh dibandingkan floppy disk lama. Format ini kemudian menjadi salah satu simbol komputer pada era 1980-an dan 1990-an. Era 1,44 MB. Bagi banyak orang, angka 1,44 MB merupakan bagian dari masa lalu komputer. Floppy disk 3,5 inci dengan kapasitas 1,44 MB menjadi standar yang sangat populer. Bayangkan, hanya sekitar 1,5 MB. Sekarang, sebuah foto dari smartphone dapat memiliki ukuran beberapa megabyte. Sebuah video pendek bisa berukuran puluhan megabyte. Sebuah game modern dapat membutuhkan puluhan bahkan ratusan gigabyte. Tetapi dahulu, 1,44 MB dapat digunakan untuk menyimpan banyak dokumen. Pelajar membawa tugas menggunakan floppy disk. Pekerja kantor menyimpan dokumen. Program komputer didistribusikan melalui floppy disk. Dan teknisi menggunakan floppy disk untuk menjalankan utilitas atau memperbaiki sistem. Floppy disk juga memiliki peran penting dalam proses instalasi sistem operasi dan perangkat lunak. Jika sebuah program terlalu besar untuk satu disk, pengguna harus menggunakan beberapa floppy disk. Muncullah pengalaman yang sekarang terasa sangat asing. Masukkan disk 2. Kemudian, masukkan disk 3. Dan seterusnya. Satu program dapat terdiri dari banyak floppy disk. Pengguna harus memastikan semuanya tersedia dan tidak rusak. Karena floppy disk menggunakan media magnetik, kerusakan data juga menjadi masalah. Debu, panas, medan magnet, usia media, semuanya dapat menyebabkan masalah. Namun selama bertahun-tahun, floppy disk tetap bertahan. Sampai dunia komputer berubah. CD mulai mengambil alih. Pada 1990-an, CD-ROM mulai semakin populer. CD menawarkan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan floppy disk. Satu CD dapat menyimpan sekitar 650-700 MB pada banyak format yang umum digunakan. Bandingkan dengan floppy disk 1,44 MB. Perbedaannya sangat besar. Satu CD dapat menyimpan data yang membutuhkan ratusan floppy disk. Untuk perangkat lunak, ensiklopedia digital, musik, dan multimedia, CD jauh lebih cocok. Ketika ukuran software semakin besar, floppy disk mulai terasa sangat terbatas. Program yang dulu cukup disimpan dalam 1 atau 2 floppy disk kini bisa membutuhkan banyak disk. CD menyelesaikan masalah tersebut. Selain kapasitas lebih besar, CD juga lebih cocok untuk menyimpan data multimedia. Musik, gambar, video, animasi, dan program komputer dengan ukuran besar. Perubahan kebutuhan tersebut membuat floppy disk mulai kehilangan keunggulannya. Namun floppy disk belum langsung menghilang. Banyak komputer masih memiliki floppy drive. Perusahaan masih menggunakannya. Sekolah masih mengajarkannya. Dan pengguna komputer masih terbiasa menyimpan file melalui floppy disk. Kemudian datang teknologi berikutnya.
internet mengubah cara kita memindahkan data. Salah satu faktor terbesar yang mempercepat kematian floppy disk bukan hanya media penyimpanan baru, tetapi internet. Pada masa sebelumnya, jika seseorang ingin memberikan file kepada orang lain, salah satu cara termudah adalah menyalinnya ke media fisik. Floppy disk sangat cocok untuk kebutuhan tersebut. Namun ketika internet semakin cepat dan semakin luas, cara orang berbagi file mulai berubah. File dapat dikirim melalui email. Dokumen dapat diunduh dari internet. Program dapat didistribusikan secara online. Data tidak lagi harus selalu dipindahkan menggunakan benda fisik. Ini merupakan perubahan besar. Bayangkan seorang pengguna memiliki file di komputer. Dulu, ia mungkin harus menyalinnya ke floppy disk. Kemudian membawa floppy disk tersebut ke komputer lain. Sekarang, file dapat dikirim melalui internet dalam waktu singkat. Floppy disk kehilangan salah satu fungsi utamanya, yaitu sebagai alat untuk memindahkan data. Internet membuat media fisik semakin tidak diperlukan untuk berbagai kebutuhan. Flash drive datang. Namun pukulan terbesar bagi floppy disk datang dari USB flash drive. Flash drive memiliki keunggulan yang sangat jelas. Ukurannya kecil. Tidak menggunakan media magnetik seperti floppy disk. Tidak membutuhkan floppy drive khusus. Dapat langsung dicolokkan ke port USB. Dan kapasitasnya jauh lebih besar. Flash drive dengan kapasitas puluhan megabyte kemudian ratusan megabyte dan gigabyte mulai menjadi populer. Bahkan flash drive murah dapat memiliki kapasitas yang ribuan kali lebih besar dibandingkan floppy disk. Bayangkan membawa sebuah flash drive kecil yang mampu menyimpan ribuan dokumen. Sementara untuk kapasitas yang sama, seseorang membutuhkan begitu banyak floppy disk. Perbedaannya terlalu besar untuk diabaikan. Selain itu, flash drive lebih praktis. Tidak perlu memasukkan disk ke dalam drive. Tidak perlu khawatir terhadap permukaan magnetik yang mudah rusak. Tidak perlu membawa kotak floppy disk. Cukup colokkan USB. Data langsung dapat diakses. Inilah salah satu alasan utama floppy disk akhirnya kehilangan tempatnya. Ukuran file terus membesar. Ada alasan lain yang sangat penting. File modern semakin besar. Dahulu, dokumen teks mendominasi penggunaan komputer. Sekarang, komputer digunakan untuk foto resolusi tinggi, video, musik berkualitas tinggi, game, aplikasi, dan berbagai jenis data lainnya. Ukuran file berkembang sangat cepat. Sebuah foto digital dapat berukuran beberapa megabyte. Video HD dapat berukuran gigabyte. Game modern dapat membutuhkan puluhan hingga ratusan gigabyte. Sementara floppy disk tetap berada pada kapasitas sekitar 1,44 MB untuk format 3,5 inci yang paling dikenal. Tidak ada cara realistis untuk membuat floppy disk mengikuti pertumbuhan kebutuhan tersebut tanpa mengubah konsepnya secara besar-besaran. Teknologi penyimpanan lain bergerak jauh lebih cepat. CD, DVD, USB flash drive, hard disk, kartu memori, SSD, cloud storage. Semua menawarkan kapasitas yang jauh lebih besar. Akhirnya floppy disk tidak lagi masuk akal untuk sebagian besar kebutuhan modern. Komputer mulai menghilangkan floppy drive. Teknologi penyimpanan baru sebenarnya tidak langsung membunuh floppy disk. Ada satu tahap penting lainnya. Komputer mulai berhenti menyediakan floppy drive. Ketika pengguna membeli PC atau laptop baru, perangkat tersebut mulai tidak memiliki tempat untuk memasukkan floppy disk. Jika tidak ada drive, floppy disk menjadi semakin sulit digunakan. Ini menciptakan lingkaran perubahan.
Produsen komputer berhenti memasang floppy drive karena semakin sedikit orang yang membutuhkannya. Karena komputer baru tidak memiliki floppy drive, orang semakin jarang menggunakan floppy disk. Karena semakin jarang digunakan, produsen semakin tidak memiliki alasan untuk mempertahankannya. Akhirnya, floppy drive menjadi teknologi lama. Pada awal 2000-an, perubahan ini semakin terlihat. Laptop modern mulai menghilangkan floppy drive. Komputer desktop juga perlahan mengikuti. Dan ketika Apple memperkenalkan iMac tanpa floppy drive pada tahun 1998, keputusan tersebut menjadi salah satu simbol bahwa era floppy disk sedang berakhir. Pada saat itu, banyak orang menganggap keputusan tersebut terlalu berani. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa arah industri memang sedang berubah. Mengapa floppy disk tidak bisa bertahan? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kapasitas kecil, kecepatan rendah, media mudah rusak, membutuhkan drive khusus, kalah praktis dibandingkan flash drive, kalah kapasitas dibandingkan CD, DVD, hard disk, dan media modern. Dan yang paling penting, kebutuhan pengguna sudah berubah. Teknologi yang bagus bukan berarti teknologi tersebut akan bertahan selamanya. Sebuah teknologi harus terus memenuhi kebutuhan pengguna. Ketika kebutuhan berubah, teknologi yang tidak mampu mengikuti akan ditinggalkan. Floppy disk pernah menjadi solusi terbaik. Namun ketika file semakin besar dan perangkat semakin kecil, floppy disk menjadi semakin tidak relevan. Tetapi floppy disk belum benar-benar mati. Yang menarik, floppy disk sebenarnya tidak benar-benar hilang dari dunia. Beberapa sistem lama masih menggunakannya. Industri tertentu mempertahankan perangkat keras lama karena mengganti sistem tersebut sangat mahal. Bahkan ada laporan mengenai penggunaan floppy disk pada sistem yang sangat tua. Beberapa perangkat industri dan sistem legacy masih bergantung pada media lama. Ini menunjukkan sesuatu yang menarik tentang teknologi. Sebuah teknologi dapat dianggap usang oleh konsumen umum tetapi masih memiliki fungsi di lingkungan tertentu. Mengganti sistem lama tidak selalu mudah. Perangkat lama mungkin masih berfungsi. Software lama mungkin dirancang untuk bekerja dengan floppy disk. Dan mengganti seluruh sistem bisa membutuhkan biaya besar. Karena itu, floppy disk masih dapat ditemukan dalam beberapa lingkungan khusus. Namun bagi pengguna komputer umum, era tersebut sudah berakhir. Ikon save yang tidak pernah benar-benar hilang. Ada satu warisan floppy disk yang sangat menarik. Ikonnya. Bahkan orang yang tidak pernah memegang floppy disk mungkin mengenali gambar kotak kecil yang digunakan untuk tombol save. Mengapa? Karena selama bertahun-tahun floppy disk identik dengan menyimpan data. Ketika komputer membutuhkan simbol universal untuk simpan, gambar floppy disk menjadi pilihan yang mudah dipahami. Ironisnya, sekarang banyak pengguna yang menekan ikon tersebut tanpa pernah mengetahui bahwa gambar itu sebenarnya adalah benda yang pernah digunakan untuk menyimpan file. Floppy disk berubah dari teknologi menjadi simbol. Ia mungkin sudah tidak digunakan untuk menyimpan dokumen. Namun bentuknya tetap hidup dalam antarmuka komputer. Ini merupakan salah satu warisan teknologi paling unik. Dari floppy disk menuju cloud. Perjalanan penyimpanan data sebenarnya belum berhenti. Setelah floppy disk, manusia menggunakan CD dan DVD. Kemudian flash drive. Hard disk berkapasitas semakin besar. SSD menjadi semakin cepat. Dan akhirnya cold storage membuat penyimpanan data tidak selalu bergantung pada perangkat fisik yang berada di tangan kita. Dulu, file disimpan dalam benda. Sekarang, file dapat disimpan di server yang bahkan tidak kita lihat.
kita dapat membuka dokumen dari berbagai perangkat. Foto dapat tersinkronisasi otomatis. Data dapat dicadangkan secara online. Semua ini terasa normal sekarang. Tetapi jika dibandingkan dengan era floppy disk, perubahannya luar biasa besar. Pada masa floppy disk, kehilangan benda tersebut bisa berarti kehilangan data. Sekarang, satu file dapat memiliki beberapa salinan di berbagai lokasi. Namun teknologi modern juga membawa tantangan baru. Ketergantungan pada internet, keamanan data, privasi, server, akun, dan layanan cloud. Setiap era memiliki masalahnya sendiri. Floppy disk mengajarkan satu hal penting. Kisah floppy disk sebenarnya bukan hanya cerita tentang sebuah media penyimpanan yang sudah tua. Ini adalah cerita tentang bagaimana teknologi berubah mengikuti kebutuhan manusia. Floppy disk pernah menjadi teknologi revolusioner. Ia membuat data lebih mudah dipindahkan. Ia membantu perkembangan komputer pribadi. Ia menjadi bagian dari kehidupan kantor, sekolah, dan rumah. Tetapi kemudian dunia berubah. File menjadi lebih besar. Komputer menjadi lebih kecil. Internet menjadi lebih cepat. Flash drive menjadi lebih praktis. Dan akhirnya floppy disk tidak lagi dibutuhkan oleh sebagian besar pengguna. Tidak ada satu hari tertentu ketika semua orang berhenti menggunakan floppy disk. Penghilangannya berlangsung secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Komputer baru tidak lagi memiliki floppy drive. Software mulai didistribusikan melalui CD dan internet. Flash drive mengambil alih fungsi penyimpanan portable. Dan generasi baru pengguna komputer bahkan tidak pernah mengenal floppy disk. Hari ini, floppy disk lebih sering muncul dalam museum teknologi, koleksi retro, atau sebagai simbol visual dalam software. Namun sejarahnya tetap penting. Karena tanpa teknologi seperti floppy disk, perjalanan menuju dunia penyimpanan modern mungkin tidak akan sama. Floppy disk mengajarkan kita bahwa teknologi tidak harus sempurna untuk menjadi penting. Ia hanya harus tepat pada zamannya. Pada suatu masa, 1,44 MB adalah sesuatu yang sangat berguna. Hari ini, kapasitas tersebut bahkan mungkin tidak cukup untuk satu foto berkualitas tinggi. Itulah betapa cepatnya dunia teknologi berubah. Dan mungkin suatu hari nanti, SSD atau cloud storage yang kita anggap modern sekarang juga akan terlihat seperti benda kuno. Sama seperti floppy disk. Karena teknologi selalu bergerak. Yang hari ini dianggap canggih, suatu saat bisa menjadi sejarah. Dan yang hari ini terlihat mustahil, mungkin menjadi standar kehidupan di masa depan. Saksikan kembali. Kalau kamu menikmati kisah floppy disk dan sejarah teknologi penyimpanan, jangan lupa tonton kembali video ini. Ikuti terus perjalanan teknologi lainnya, dari floppy disk, CD, flash drive, hingga SSD dan cloud storage, untuk melihat bagaimana cara manusia menyimpan data berubah dari waktu ke waktu. Tonton kembali dan jangan lewatkan kisah teknologi berikutnya yang pernah mengubah dunia.